Pas jam makan siang, pas ada yang bisa disantap sampai kenyang. Kuliner sehat yang satu ini nggak boleh cuma lewat. Biarpun produksinya dari rumah, tapi nikmat cuannya nggak cuma sesaat. Ngalir terus sepanjang tahun. Pantesan, Dini seorang TV host yang biasanya sibuk di studio, kali ini malah sibuk ngulik dapurnya Bu Yusna. Demi belajar cara bikin sate bandeng khas Banten. Aduh bos, ternyata buat bersihin atau nyangin ikan ini tuh ada tekniknya sendiri ya Bu ya? Iya. Ini lumayan susah juga ternyata. Ini emang harus dibersihin dulu ya Bu ya? Iya, nanti kita orang kan biasanya di presto, kalau kita beda ngolahinnya. Penasaran bos? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Itu tadi baru permulaan ya bos. Hal pertama dan wajib dilakuin tentu saja bersihin ikan dari sisiknya. Ikan harus bersih dari ujung kepala sampai ekor. Jangan lupa organ dalamnya ikan juga dibuang ya. Dan inget bos, kulitnya nggak boleh rusak, harus utuh. Setelah insang dan organ dalamnya dikeluarkan, lalu pangkal tulang yang ada di belakang kepala ikan ditarik sampai semuanya keluar bos. Ingat, nggak boleh putus ya. Kalau sampai putus di tengah, bakalan lebih susah ngeluarin sisa tulang yang ketinggalan. Setelah itu, baru deh badan ikan dipijat-pijat sampai lunak. Dan dagingnya bisa dikeluarkan dari kulitnya. Daging bandeng yang sudah dicuci bersih langsung di blender dengan santan bos. Ini bukan santan mentah ya bos. Sebelumnya santan ini dimasak terlebih dahulu. Sebelum mendidih, lemak santan lalu dipisahkan. Jadi yang dipakai hanya sari kelapanya aja bos. Ini tinggal diaduk aja berarti ya? Ini tuh disaring nih fungsinya buat apa nih Bu? Karena kan masih ada duri-duri kecil yang halus. Karena bandeng kan ini dengan durinya kan. Iya. Yang besar tadi udah kita ambil. Jadi tinggal yang halus-halusnya itu kita saring itu biar nggak ke bawah di adonannya. Jadi memang tertinggal di situ. Jadi insya Allah untuk kondisi ininya aman. Setelah adonan daging tercampur dengan santan, lanjut disaring untuk memisahkan daging dari sisa duri yang tersisa. Setelah itu, adonan daging akan dimasukkan ke dalam kulit ikan bandeng. Kulit bandeng akan digunakan sebagai selongsong atau bungkus adonan bandengnya bos. Tapi masukin adonannya agak PR juga nih bos. Apalagi pasang gapitnya. Kalau nggak biasa, bisa luber kemana-mana nih. Produksi sate bandeng tidak dilakukan setiap hari bos. Bu Yusna biasanya menjadwalkan seminggu 3 kali untuk membuat sate bandengnya. Dengan kapasitas produksi 160 ekor atau setara 40 kg bandeng sekali produksi. Selama proses pemanggangan, sate bandeng kudu rajin dibolak-balik biar nggak gosong bos. Saat pemanggangan ini juga sekalian kita cabutin sirip-siripnya ya bos. Kita bersihin dulu siripnya. Ya. Kalau udah baru kita balurin ya. Iya. Ternyata nih bos kalau udah dibalurin gini, ini jadi besar banget ya Bu ya? Iya. Itulah kenapa setelah matang, sate bandeng bisa terlihat jauh lebih besar dari ukuran asli ikannya. Perbandingannya, kalau sekilo isi 4 ekor ikan bandeng, setelah jadi sate bandeng, sekilo isinya 3 ekor. Kepo deh, berapa sih Bu harga per ekornya? Kalau harga kita ngambil 40.000 per ekor. Walaupun ada inian, kita memang tetap bertahan di 40.000 saat ini. Kuliner bercita rasa manis dan gurih ini bukan cuma sukses di lidah para penikmatnya bos, tapi juga bikin pemilik usaha ini makin bahagia dengan pundi-pundi cuannya. So, ini bisa banget jadi inspirasi ya bos. Usaha atau bisnis itu bisa dimulai dari rumah, mengolah sumber daya yang ada, atau yang menjadi ciri khas suatu daerah. Kalau di kota kalian ada kuliner atau buah tangan yang unik, yang khas, kenapa nggak dicoba? Siapa tahu bisa jadi ladang cuan, bos. Ibu, boleh dong dikasih tahu tipsnya nih, gimana sih selama 10 tahun sampai dengan sekarang masih bisa bertahan untuk menjaga kualitas dan juga bisa jadi oleh-oleh khas dari Serang ini? Karena kita kan mengutamakan untuk rasanya itu yang enak dan kemasan juga rapi, dan kita juga kan mengikuti
bisa jual online. Dan yang paling penting apa Bu? Cuan Bos!